Pemirsa, inilah headline news Metro TV, bangkit bergerak bersama. Meski sampai saat ini KPK telah menetapkan 10 orang tersangka atas adanya dugaan kasus tindak pidana suap pada perkara di Mahkamah Agung, namun Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang menjadi tersangka belum dilakukan penahanan. Lalu bagaimana kondisi di gedung Mahkamah Agung? Sudah bergabung dengan kami, Ruth Dio yang saat ini sudah berada di lokasi. Ruth, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di Mahkamah Agung? Ya, selamat pagi Reno dan juga pemirsa. Situasi terkini di gedung Mahkamah Agung yang berlokasi di Medan Merdeka, Jakarta Pusat ini kami masih melihat adanya kegiatan perkantoran dari pegawai negeri sipil yang berkantor di gedung Mahkamah Agung Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Untuk tadi kami juga sempat menanyai keterangan kepada pihak humas daripada Mahkamah Agung apakah nantinya juga akan ada agenda konferensi pers terkait dengan penetapan status tersangka dari salah satu hakim agung yang ada di Mahkamah Agung ini. Namun informasinya yang kami dapatkan adalah minim sekali. Pihak dari humas Mahkamah Agung juga hanya menyatakan bahwa masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain apakah nantinya ataupun hari ini akan ada konferensi pers terkait dengan tanggapan daripada Mahkamah Agung. Untuk proses peliputan sendiri di kantor Mahkamah Agung ini kami memang cukup kesulitan untuk mengambil gambar di area dalam sehingga memang itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan kami hanya bisa melaporkan dari luar sini saja dan menunggu apakah nantinya akan ada update terbaru dari Mahkamah Agung terkait dengan salah satu hakim agung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mengingat Reno dan juga Berpisa, kasus adanya dugaan suap ini adalah kasus pertama dari Mahkamah Agung yang melibatkan ataupun terlibat salah satu hakim agungnya, yaitu dengan Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang sudah ditetapkan oleh tersangka oleh KPK, namun sampai dengan hari ini masih belum dilakukan penahanan karena pada dini hari kemarin KPK juga menghimbau kepada Sudrajat Dimyati untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidikan daripada KPK terkait daripada hal ini. Seperti diketahui bahwa KPK juga sudah melakukan operasi tangkap tangan tidak hanya di Jakarta tapi juga di Semarang atas adanya dugaan tindak pidana suap di perkara yang ada di Mahkamah Agung. Sehingga kemudian KPK juga mengamankan beberapa orang, tidak hanya dari pegawai negeri sipil dari Kepanitraan Mahkamah Agung, juga mengamankan 2 orang pengacara dari Semarang. Dan dari proses penyelidikan lebih lanjut dan juga pendalaman atas kasus dugaan suap ini, akhirnya KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka, di mana diantaranya yaitu 6 orang lainnya adalah merupakan pegawai negeri sipil dari Mahkamah Agung dan salah satunya yaitu Sudrajat Dimyati sebagai hakim agung pada Mahkamah Agung, kemudian Eli Tripangestu hakim justisial dari Panitera Pengganti Mahkamah Agung, kemudian Desi Yustria PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung, dan juga Muhajir Habibi, Redi, dan juga Albasari. Tidak hanya ke-6 orang dari pihak Mahkamah Agung, si pemberi suap ataupun uang tunai juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. 4 diantaranya yaitu 2 orang merupakan pengacara dan 2 orang diantaranya yaitu merupakan dari pihak swasta, terlebih daripada hal ini yaitu dari Koperasi Simpan Pinjam ID ataupun Intidana. Kronologinya adalah pada hari Rabu 20 September kemarin, pihak dari pengacara Eko Suparno yang menjadi tersangka ini menyerahkan sejumlah uang kepada Desi Yustria. Diketahui bahwa Desi Yustria ini adalah merupakan representasi dari Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Eko menyerahkan sejumlah uang dan pada hari Kamis dini hari pagi KPK langsung menuju ke rumah Desi untuk menyita sejumlah barang bukti uang, diantaranya yaitu uang dengan mata uang asing Singapura dengan total setara senilai 2,1 miliar rupiah. Kemudian pihak dari dari Albasari sebagai PNS Mahkamah Agung ini juga langsung menyerahkan uang sejumlah 50 juta rupiah kepada pihak penyidik daripada KPK. Lain daripada itu, ke-6 orang lainnya yaitu Eli, Desi, Muhajir, Albasari, Yosep, dan juga Eko ini dilakukan penahanan selama 20 hari dan KPK juga menghimbau kepada 4 tersangka lainnya termasuk salah satunya yaitu Sudrajat untuk berlaku kooperatif dalam proses penyidikan yang masih dilakukan oleh pihak KPK. Kami juga masih menunggu update terbaru dari pihak Mahkamah Agung untuk Jumat hari ini. Demikian Reno yang bisa kami laporkan dari lokasi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ruth Dio untuk informasi Anda langsung dari